إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, ahli baitnya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kulluna nuhibbu Rasulullah. Setiap di antara kita mencintai Rasulullah. Bahkan semua umat Islam mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cinta itu berkonsekuensi. Tidak semua orang yang menyinta itu dicinta. Tidak semua orang yang mencintai diterima cintanya. Semua orang boleh mengklaim mengaku cinta. Sebagaimana kata seorang penyair Arab, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukiru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan dekat dengan seorang wanita yang bernama Laila. Wa Laila la tukiru lahum bidzaka, padahal Laila enggak mengakui hubungan mereka. Semua boleh mengklaim, semua boleh mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang perlu diperhatikan sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Yang menjadi pokok permasalahan bukan engkau mencintai, tapi pokok permasalahannya adalah apakah engkau dicintai. Maka dari itulah ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ucapan ini mengandung konsekuensi. Ketika kita berkata nahnu nuhibbu Rasulullah, kami cinta Rasulullah, maka ungkapan ini perlu pembuktian, dan pembuktiannya ada 4. Pembuktiannya ada 4. Kita harus membuktikan apakah cinta itu benar-benar cinta, ataukah cinta yang ada di bibir, ataukah cinta dalam hati kita. Maka supaya cinta kita kepada Rasulullah itu benar-benar cinta, yang akan cinta kita diterima oleh Nabi, kita mendapatkan syafaatnya, bertemu di telaganya, mendapat pertolongannya, bersua dengannya di surga, maka butuh 4 pembuktian. Yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Wajib mempercayai Rasulullah dalam setiap berita dan kabar yang diceritakan kepada kita. Membenarkan dan mengimani kabar berita Rasulullah. Itu adalah konsekuensi yang pertama. Nabi mengabarkan bahwa nanti ada hari kiamat, wajib diimani. Nabi mengabarkan bahwa nanti ada azab kubur, siksa kubur, ada sirat, ada mizan, ada hisab, ada jannah, ada neraka. Sami'na wa ata'na, kami iman, kami percaya, kami membenarkan ucapanmu ya Rasulullah. Itu adalah syarat yang pertama, pembuktian yang pertama, membenarkan beritanya Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah pagi hari mengabarkan ini ke kafir Quraisy, maka mereka senang dengan berita ini. Karena menurut mereka berita ini justru menunjukkan kebohongannya Muhammad. Mereka datang dengan membawa perasaan senang, ingin mendebat Abu Bakar, dan mereka berkata, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tidakkah engkau mendengar bahwa saudaramu ini semakin aneh?
Dia berkata bahwa dia pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam semalam saja. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, aku benar-benar percaya dengan ucapannya. Bahkan lebih jauh dari itu, aku mengimaninya. Itulah makna dari membenarkan beritanya Nabi. Rasulullah juga mengatakan, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, jika lalat, hinggap atau mencelok di minumanmu atau di bejanamu, kata Nabi, falyahmizhu, maka celupkan sekalian lalat itu. Kemudian setelah itu lempar, buang. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, karena lalat itu memiliki dua sayap, salah satunya mengandung racun, sayap yang lain mengandung penawar. Maka wajib kita imani, gak boleh kita katakan ini hadis gak relevan, ini hadis jorok, ini hadis kotor. Lah, kalau engkau ngaku umatnya Nabi, wajib kau imani. Apalagi ini riwayat Imam Bukhari, telah sah kesahihannya. Maka wajib sami'na wa ata'na. Rasulullah mengabarkan mughayyabat, perkara-perkara ghaib, wajib kita imani. Karena ini adalah konsekuensi pertama dari cinta kepadanya. Yang nomor dua, cara kita mencintai Rasulullah, pembuktian yang nomor dua adalah imtithalu ma amar, ta'atuhu fi ma amar. Taat dan menjalankan perintahnya Nabi. Nabi kalau menyuruh kita sholat berjamaah, mari kita sholat jamaah. Sholat jamaahmu adalah bukti kecintaanmu kepada Rasulullah. Rasulullah menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua, mari kita berbuat baik kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk melaksanakan kebaikan, mari kita lakukan. Karena menjalankan perintahnya Nabi itu adalah ekspresi cinta yang sesungguhnya. Melaksanakan perintahnya Nabi. Umar bin Khattab itu adalah orang yang anti bergantung dengan benda-benda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah mendengar bahwa pohon yang ada di dalam Quran, yang ada kisahnya di dalam Al-Quran, idh yubayyi'unaka tahta syajarah, bahwa dulu itu ada pohon, yang pohon ini itu dulu dipakai oleh Rasul dan para sahabat ketika berbaiat, baiatur ridwan. Rasulullah ada di bawah pohon itu dengan para sahabat yang jumlahnya 1.400 sahabat di bawah pohon. Mereka bersumpah setia berbaiat kepada Nabi, dan Rasulullah pada waktu itu berkata kepada orang yang ikut baiat, kalian adalah manusia terbaik di muka bumi saat ini. Tidak ada manusia di muka bumi yang lebih baik dari kalian ini. 1.400 manusia berbaiat kepada Nabi di bawah pohon. Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat. Di zamannya Umar bin Khattab, manusia sudah mulai banyak yang masuk Islam, dari berbagai jenis manusia masuk Islam. Maka mereka membaca Al-Quran. Dijumpailah dalam Al-Quran itu ada kata mereka berbaiat di bawah pohon. Maka orang-orang mencari pohon itu di mana tempatnya. Ternyata ketemu pohon itu dingalap berkahi, ditabaruki, diseneng-senengi dengan asumsi ini pohon keramat, ini pohon ada di Al-Quran. Maka ketika hal itu diketahui oleh Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab menebangnya. Umar bin Khattab menebasnya sehingga tidak dijadikan ketergantungan dengan kebendaan. Meskipun demikian, ketika Umar di depan Hajar Aswad, Umar bin Khattab mengatakan, wallahi inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu itu batu, gak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, gak bakalan aku mau nyium kamu. Tapi karena Rasulullah nyium kamu, aku taat, aku sami'na wa ata'na, aku nyium kamu. Itulah bukti cinta, menjalankan apa yang diperintahkan Nabi. Yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Kita panjenengan cinta Nabi, ayo kita tinggalkan larangannya. Nabi melarang kita berinteraksi dengan muamalah riba. Stop, jangan melakukan riba. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa kadibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memberi makan riba, yang diberi makan riba, kedua saksinya, yang mencatatnya, semuanya kena laknat. Anda ngaku cinta Nabi, tinggalkan riba, karena ini larangannya. Rasulullah SAW melarang kita untuk berpakaian di bawah mata kaki. Tinggikan pakaianmu, karena ini adalah larangan Rasulullah. Rasulullah melarang kita memakai pakaian di bawah mata kaki. Kalau engkau cinta Nabi, lakukan perintahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang wafat, ketika ditusuk oleh Al-Mal'un Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, bersimbah darah, hampir wafat di gerbang kematian, datanglah seorang pemuda menjenguk Umar, memberikan kabar-kabar gembira, absyir ya Amirul Mukminin, fa innaka khalifah, fa innaka
syahid kama qala Rasulullah SAW. Kabar gembira bagimu wahai khalifah, kau adalah orang yang adil. Kau dikabarkan Rasulullah mati syahid, kau dikabarkan Rasulullah itu penghuni surga. Absyir, absyir, kabar gembira wahaimu wahai Amirul Mukminin. Kemudian pemuda ini keluar dari kamarnya Umar bin Khattab. Dalam kondisi hampir wafat, Umar bin Khattab melihat ini pemuda keluar sedangkan pakaiannya turun di bawah mata kakinya. Maka Umar berkata kepada keluarganya, ini bersimbah darah, hampir wafat. Umar berkata kepada keluarganya, tolong panggil pemuda tadi, tolong panggil pemuda tadi. Maka pemuda tadi dipanggil oleh keluarganya di hadapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata kepadanya, iya bena akhi, wahai anak saudaraku, irfa saubaka, angkatlah pakaianmu. Fa innahu anqa li saubika wa atqa li rabbika, karena itu lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih bertakwa untuk Tuhanmu. Kalau itu larangan Nabi, engkau ngaku cinta, tinggalkan larangannya Nabi. Dan nomor 4, kalau kita benar mengaku cinta Nabi, maka konsekuensi yang nomor 4 adalah wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Tidak boleh membuat syariat-syariat baru yang menyelisih syariat-syariat Nabi, tidak boleh. Kalau engkau cinta Nabi, jangan berkhianat. Salah satu bentuk pengkhianatan besar kepada Nabi adalah meninggalkan syariatnya terus membuat syariat sendiri. Menghamba kepada Allah dengan syariat bukan syariatnya Nabi. Gak boleh. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa beramal dalam agama tidak ada perintah dari Nabi, tidak berdasar atas perkaranya Rasulullah SAW, tidak ada tuntunan dari Rasulullah, fawaraddun, maka itu akan tertolak. Maka ikhwatal iman, apa yang diperintahkan Nabi kita kerjakan. Apa yang dikabarkan Nabi kita yakini, kita imani. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Yang dilarang Nabi kita tinggalkan. Ada seorang sahabat Nabi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau melihat seorang laki-laki. Rasulullah melewatinya, kemudian Rasulullah melihat laki-laki tersebut membawa cincin terbuat dari emas. Maka cincin diambil oleh Rasulullah dan dilempar oleh Rasulullah. Karena itu cincin emas, laki-laki nggak boleh pakai emas. Diambil Rasul, dilempar. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau mau mengambil bara neraka lalu kau letakkan di tanganmu? Terus Nabi pergi. Maka sahabat ini pun pulang ke rumahnya. Ditegur sama temannya yang hadir pada waktu itu. Sebentar, ambil dulu cincinmu yang terbuat dari emas itu. Lalu juallah atau gunakan. Tapi jangan dipakai. Maka sahabat ini mengatakan, wallahi la akhuduhu faqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin itu. Bagaimana engkau menyuruh aku mengambil sesuatu yang sudah dilempar Rasulullah dari diriku? Itulah ketaatan para sahabat. Kalau ada berita dari Nabi, sami'na wa ata'na, kami percaya ya Rasulullah. Kalau datang perintah Nabi, maka mereka menjalankan. Ketika datang hadis Nabi, idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kamu masuk masjid, kemudian maka janganlah duduk sampai kamu isolli rakatain, sampai kamu sholat. Idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta isolli rakatain. Salah seorang di antara kalian apabila masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Enggak ada para sahabat menanyakan ini wajib apa sunnah. Perintah kerjakan, larangan berhenti. Itulah para sahabat. Kalau ada berita, mereka sami'na wa ata'na, percaya. Kalau ada perintah, mereka kerjakan. Kalau ada larangan, mereka tinggalkan. Dan mereka tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga. Semua umat Nabi masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang emoh, kecuali yang enggak mau masuk surga. Para sahabat heran, kok ada orang enggak mau masuk surga? Maka mereka bertanya ke Rasulullah, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhulal jannah." Man ata'ani dakhulal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, berarti dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, faqad aba, dialah orang yang enggak mau masuk surga. Semoga kita semuanya dipermudah oleh Allah menjadi orang yang berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah di surganya yang luas.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.